Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiko Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Di video ini saya akan melanjutkan dan mempraktekkan penjelasan tentang Linux Unhatched dimulai dari bab 18 sampai dengan bab 22 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat, dosen mengampu mata kuliah sistem operasi, Bapak Yan Sofyan Andana Saputra, Eskom Mkom. Nah, yang pertama di bab 18 yaitu Package Management. Package Management itu adalah cara buat install update atau hapus software di Linux. Di sistem paling umum di Linux berasal dari Debian dan Red Hat. Ubuntu yang dipakai di kursus ini adalah turunan dari Debian. Perintah dasar DPKG buat manajemen paket kadang rumit, jadi ada apt-get yang bikin manajemen paket lebih mudah. Yang pertama itu ada installing packages. Nah, sebelum kita akan menginstal packages, kita harus merefresh daftar-daftar package tersebut. Contohnya itu seperti ini nih. Nah, setelah kita udah ngetikin komennya, kita akan diminta passwordnya. Nah, passwordnya itu adalah nestlab 123. Nah, setelah kita sudah memasukin passwordnya, kita akan menunggu beberapa saat untuk refresh data-data package-nya. Nah, setelah seperti ini berarti package kita sudah selesai terefresh. Nah, selanjutnya ini ada apt-get search, gunanya untuk mencari package yang ingin kita cari. Nah, contohnya itu seperti ini, apt-get terus nama package-nya. Nah, setelah sudah masukin komennya, sama seperti sebelumnya, kita harus menunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah ada tulisan kayak begini, berarti pencarian tadi package-nya sudah selesai. Nah, kalau ingin menginstalnya, ketik seperti ini, lalu nanti dia akan sedang menginstalnya. Lalu saya sedang menunggu ini instalasinya sampai selesai. Kita tunggu untuk beberapa saat ya. Nah, setelah muncul tulisan seperti ini, artinya penginstalan tadi sudah selesai. Sekarang kita akan membuka package-nya yang sudah kita install tadi. Caranya seperti ini. Kita ketik nama package-nya, kita causeway, terus kita masukkan kata yang ingin kita tulis, misalkan seperti ini. Nah, jadi terprint tulisannya halo teman semua, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada updating package. Gunanya itu kita untuk mengupdate sebuah package yang masih punya versi yang lama ke yang terbaru. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita ketik sudo ketik enter. Nah, kita di sini akan menunggu lagi sampai package terupdate. Nah, jika udah ada tulisan ini, tandanya package kita sudah terupdate ke versi yang terbaru. Nah, selanjutnya itu remove package itu hanya untuk menghapus sebuah package. Terus di sini ada dua cara atau metode penghapusannya, yaitu ada apt-get remove dan apt-get purge. Nah, yang apt-get remove ini admin bisa pakai apt-get remove buat hapus paket. Nah, kalau yang satunya itu apt-get purge buat menghapus paket secara lengkap dari sistem. Nah, pertama kita melakukan contohnya itu seperti ini. Kita ketik sudo apt-get purge say. Nah, setelah itu kita akan menunggu beberapa saat lagi sampai dia akan benar-benar akan menghapus package-nya. Nah, di sini ada sebuah konfirmasi untuk melanjutkan proses package-nya atau tidak. Nah, jika kita ketik sini adalah Y, maka kita akan melanjutkan proses remove-nya. Namun jika kita ketik N, kita akan membatalkan proses remove package-nya. Nah, karena kita ingin melanjutkan removing file, kita mencet Y saja. Tunggu lagi. Nah, dengan begini sudah selesai dihapus package-nya. Nah, selanjutnya kita sini sudah masuk ke bab 19, yaitu tentang update user password. Nah, update user password itu dengan update atau merubah user password gitu loh. Jadi kita akan merubah atau mengupdate password user password
kita akan ketik current Unix passwordnya itu adalah netlab 123. Terus kita masukin password baru yaitu 2004. Terus kita ketik ulang lagi password yang barunya. Nah, jika udah ada tulisan seperti ini berarti password kita tuh sudah terupdate dengan sempurna dengan baik. Nah, sekarang kalau kita ingin mengecek password kita, caranya tuh seperti ini. Kita ketik password s terus this. Nah, di sini tuh ada bermacam-macam tulisan. Nah, saya akan jelaskan, yaitu di sini bagian sini tuh ada sysadmin. Nah, sysadmin itu adalah nama dari user tersebut. Lalu di sini ada P, yaitu password status. Sebenarnya bisa ada bermacam tulisan, di antara ada P, L, dan NP. Nah, P itu menunjukkan kata sandi yang bisa digunakan, lalu L itu menunjukkan kata sandi yang terkunci, dan NP itu menunjukkan tidak ada kata sandi. Nah, selanjutnya itu ada 10/27/2024. Nah, itu tanggal terakhir kata sandi diubah. Nah, terus di sini ada angka 0, yaitu minimum. Itu adalah jumlah hari minimum yang harus berlalu sebelum pengguna bisa mengubah kata sandi saat ini. Nah, terus ada 99999, itu adalah maksimumnya, maksimum jumlah hari sebelum kata sandi kadaluarsa. 7 itu adalah warn, yang artinya itu jumlah hari sebelum kata sandi kadaluarsa di mana pengguna akan mendapatkan peringatan. Nah, -1 itu inactive, yang artinya jumlah hari setelah kata sandi kadaluarsa di mana akun pengguna itu tetap aktif. Nah, selanjutnya itu kita akan ganti ke assured. Gini, kita ganti. Terus kita masukin passwordnya yaitu netlab 123. Nah, ini di sini kita sudah masuk. Nah, user root ini itu bisa ganti kata sandi user lain. Kalau root mau ganti kata sandi untuk sysadmin, tinggal pakai perintah password sysadmin. Contohnya itu seperti ini. Password ini terus kita sysadmin. Ntar di sini kita tuh langsung memasuki password terbarunya. Jadi kita langsung aja balikin lagi ke netlab 123. Netlab 123. Terus kita ketik kembali lagi netlab 123. Nah, terus kalau udah ada tulisan seperti ini, maka password kita tuh sudah terupdate dengan benar. Selanjutnya kita tinggal exit saja untuk kembali ke sysadminnya. Terus selanjutnya di bab 20 ini ada redirection. Nah, di redirection ini ada 3 standar, yaitu ada standar input atau stdin, yaitu adalah jalur di mana data atau perintah masuk ke dalam program. Biasanya stdin ini diambil dari keyboard kita. Misalnya saat kita mengetik perintah di terminal, itu dianggap sebagai input standar stdin untuk sistem. Nah, yang kedua itu ada standar output atau stdout. Ini adalah jalur tempat program yang mengirim hasil atau outputnya. Biasanya hasil ini ditampilkan di layar atau terminal. Jadi kalau kita misal jalankan perintah yang menghasilkan informasi, outputnya muncul di layar kita lewat stdout ini. Nah, yang ketiga ini ada standar error atau stderr. Ini adalah jalur yang digunakan oleh program untuk menampilkan pesan error atau kesalahan. Mirip dengan stdout, error juga muncul di layar atau terminal kita, tapi di saluran yang berbeda sehingga kita bisa bedakan antara hasil yang benar dan pesan kesalahan. Nah, lalu di sini kita akan masuk dulu ke dokumen. Cara ketik seperti ini. Setelah kita udah masuk, kita akan pakai cat di gunanya ini untuk membuka sebuah file. Nah, contoh itu seperti ini. Kita akan cat put itu. Nah, pas terbuka ini isinya adalah food is good. Ini adalah isi dari file food ini. Nah, setelah itu ada tanda lebih dari, yang merupakan itu bagian dari stdout, gunanya untuk mengganti nama file. Nah, contohnya itu seperti ini. Cat, terus nama file food.txt, terus ada kayak lebih dari new file 1.txt. Nah, dengan begini kita sudah merubah tadi food menjadi new file 1. Nah, ini dia nih file. Lalu di sini kita
bisa membuka new file dengan cat new file 1.txt. maka hasilnya sama tuh kayak tadi cat food is good, ini juga food is good. Selanjutnya di sini ada namanya echo. Ini gunanya itu kayak ngeprint gitu, ngeprint kata yang akan kita tulis. Jadi contohnya seperti ini, echo, terus kita ketik halo. Tuh, jadi dia akan ngeprint tadi adalah yang kita akan ketik itu halo teman semua, dan dia akan ngeprint di sini. Selanjutnya di sini tuh ada dengan tanda lebih dari. Nah, kayak begini. Itu tuh gunanya untuk mengganti kata yang ada di dalam file yang kita akan pilih nanti. Contohnya itu seperti ini. Echo misal saya suka bermain gitu ya. Terus kita kasih lebih dari dan new file nama file ya txt. Nah, di sini sudah berubah. Kita cek lagi dengan cara cat new file. Nah, di sini sudah berubah menjadi saya suka bermain. Selanjutnya di sini ada tanda yang lebih besarnya, itu ada 2 kali kayak begini. Itu gunanya untuk menambahkan kata yang sudah ada di dalam file yang akan kita pilih. Jadi tuh kita tuh akan menambah kata lagi yang di bawahnya tuh, yang di bawah saya suka bermain dengan kata saya tandanya 2 kali, terus nama file di file 1.txt. Lalu kalau sudah, kita ketik lagi cat new file txt. Jadi ada 2, yaitu ada saya suka bermain dan saya bermain monopoli. Sekarang selanjutnya kita udah masuk di bab 21, yaitu tentang text editor. Nah, di sini pertama kita akan mengetik dulu nih view new file txt. Di sini selanjutnya di pos ini tuh ada beberapa indikator yang cukup banyak. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, comment mode movement. Di sini motionnya yang pertama ada H, yaitu geser 1 karakter ke kiri, terus J turun 1 baris, K itu naik 1 baris, I itu geser 1 karakter ke kanan, terus W maju 1 kata, B mundur 1 kata. Terus di sini ada kayak tanda ke atas, yaitu pindah ke awal baris, terus ada dolar pindah ke akhir baris. Lalu di sini ada comment mode action, yaitu ada cut itu di sini tulis V-nya, VI-nya itu adalah D, yang artinya itu hapus teks yang akan dipilih, delete gitulah ya. Terus copy, terus copy itu dia tuh Y, yang artinya itu yang itu ya copy untuk menyalin teks yang akan dipilih. Terus ada paste, terus ada P besar dan P kecil itu untuk tempel teks yang telah disalin atau dipotong ya kayak mengepas. Terus di sini selanjutnya ada delete ini untuk delete atau menghapus baris atau kata. Terus di sini yang pertama ada DD, artinya itu adalah hapus baris saat ini. Terus 3DD itu menghapus 3 baris berikutnya. Terus ada DW hapus kata saat ini. Terus D3W itu hapus 3 kata berikutnya. Terus ada D4H yaitu hapus 4 karakter ke kiri. Nah, di bawahnya di sini ada change, yaitu untuk mengganti baris atau kata. Nah, yang pertama tuh actionnya itu ada CC, yaitu untuk merubah baris saat ini, CW untuk mengubah kata saat ini, C3W mengubah 3 baris berikutnya, dan C5H yaitu mengubah 5 karakter ke kiri. Nah, yang ini lalu ada yang itu untuk menyalin atau mengcopy baris atau kata. Nah, YY ini untuk menyalin baris saat ini. Terus 3YY menyalin 3 baris berikutnya, YW itu menyalin kata saat ini,
$, ini sampai akhir baris. Terus ada put ini tuh tadi kan ada P besar dan P kecil lah ya. Nah P kecilnya ini itu gunanya untuk menempel atau mempaste setelah kursor. Nah P besar ini untuk ngepaste atau tempel sebelum kursor. Nah selanjutnya ada insert mode. Di insert mode ini ada beberapa macam input, diantaranya itu ada yang A kecil ini. Yang A kecil ini gunanya itu untuk masuk ke mode penyisipan atau insert mode tepat setelah kursor. Terus A besar itu masuk ke mode penyisipan di akhir baris. Terus yang I kecil ini gunanya untuk masuk ke mode penyisipan tepat sebelum kursor. Dan I besar ini untuk masuk ke mode penyisipan di awal baris. Terus O kecil gunanya untuk masuk ke mode penyisipan baris kosong setelah kursor. Terus yang O besar itu masuk ke mode penyisipan di baris kosong sebelum kursor. Nah, di sini ada X mode. X mode ini juga sama, ada beberapa input gitu. Terus diantaranya itu adalah .2W. Ini gunanya untuk menyimpan atau write file saat ini ke sistem. Nah, terus ada .2 file name. Itu gunanya untuk menyimpan salinan file saat ini dengan nama yang diberikan. Terus .2W tanda seru itu untuk memaksa untuk menyimpan file saat ini. Terus .21 itu untuk pergi ke nomor baris pertama, baris 1 atau nomor yang diberikan. Terus ada .2E file name, gunanya itu membuka file dengan nama yang diberikan. Terus .2Q itu keluar jika tidak ada perubahan yang dibuat pada file. Terus yang .2Q tanda seru itu gunanya untuk keluar tanpa menyimpan perubahan pada file. Nah, selanjutnya di sini ada bab 22 yaitu tentang moving forward. Di bab ini merupakan ucapan selamat dari Linux Unhatched itu sendiri. Ucapannya itu kami berharap kamu menikmati pengenalan singkat tentang Linux ini. Isi di sini sesuai dengan pengetahuan yang ada di ujian LPI Linux Essential. Tapi masih banyak yang bisa dipelajari. Dapatkan keterampilan Linux bersertifikat untuk membantu karir kamu. Jadi kalian ini akan mendapatkan sertifikat ketika sudah mengerjakan Linux Unhatched ini. Terus di bab 22.1 ini bab terakhir Linux Unhatched. Di sini tertera ada learning objektifnya apa aja dan keahlian Associate CyberOps bersertifikat Cisco ini. Nah, diantaranya itu ada listing file sampai redirection. Itu adalah analysis file. Terus selanjutnya viewing file sampai changing file ownership. Itu memanipulasi filenya. Terus ada text editor, itu modifikasi dan membuat konfigurasi file. Terus file permission sampai updating user password. Itu perizinan atau permission gitulah. Terus yang terakhir network configuration, yaitu konfigurasi network. Jadi untuk video kali ini sampai segini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.